pagi dan salam ayo punya usaha. Hari ini kita akan ketemu dalam sebuah event seminar Ayo Punya Usaha. Ini adalah sebuah seminar yang akan membantu Anda untuk bisa memiliki bisnis dengan cara mudah dan murah. Bisnisnya juga banyak, sahabat Indonesia. Ada 30 jenis usaha. Maka dari itu saya sebut bisnis ini adalah bisnis travel plus, ya. Ada penjualan tiket, voucher hotel, umroh, pulsa handphone, pulsa listrik, kargo, PPOB, pembayaran, ya. Semuanya ada dalam satu usaha, di mana untuk mendapatkannya saya akan bikin yang sangat mudah dan biayanya sangat murah. Untuk memiliki bisnis ini, kalau sahabat Indonesia membuka usaha sendiri, itu biayanya sampai ratusan juta. Anda harus bikin sistem, Anda harus ngurus izin, Anda harus bayar deposit ke maskapai. Ya, itu kira-kira urusan-urusan dan biaya-biaya yang harus Anda keluarkan di awal ketika Anda ingin memiliki bisnis seperti ini. Tapi bersama Atrindo, Anda cukup dengan modal yang sangat terjangkau. Semuanya saya akan bantu Anda. Izin kami yang membuatkan, sistem aplikasi sudah kami yang menyiapkan. Bahkan untuk pembayaran deposit yang kalau Anda bayarkan itu bisa sampai ratusan juta, itu sudah kami yang membayarkan. Nah, bagaimana cara membuka bisnis ini? Anda menjadi agen Atrindo. Caranya ikuti seminarnya sesaat lagi. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai juga untuk sahabat Indonesia yang mengikuti seminar ini dari YouTube channel Ayo Punya Usaha. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini saya akan memenuhi janji saya untuk memberikan sebuah usaha kepada Bapak Ibu, di mana bisnisnya tidak hanya satu, tidak hanya dua, tetapi ada 30 jenis usaha. Ya, kita akan lihat usahanya apa saja. Jadi yang pertama nanti Bapak dan Ibu akan kami berikan usaha tour and travel. Dengan tour and travel ini, Bapak Ibu nanti bisa menjual tiket pesawat, tiket kereta api, tiket kapal laut, tiket bus, ya. Paket umroh juga ada, paket wisata juga ada, voucher hotel juga ada, antar jemput bandara juga ada. Jadi ini nanti di dalam sistem usaha yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu, di antaranya ada bisnis ini. Bapak Ibu bisa jalankan. Pak, kalau kita jalankan 1, 2, 3, 4 boleh nggak? Boleh. Kalau semuanya bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi nanti bertahap aja. Misalnya pertama apa? Tiket pesawat. Pak, kalau tiket pesawat masih sepi, ya udah tiket kereta api dulu, tiket kapal laut dulu, tiket bis dulu. Ya. Paket umroh kita kan belum boleh Pak umroh, ya. Kemudian paket wisata juga masih banyak daerah yang lockdown, ya, PSBB. Jadi bertahap aja Bapak Ibu, ya, bertahap. Tetapi di dalam sistem usaha yang kami berikan kepada Bapak Ibu, ini semuanya bisa kita jalankan. Kapan? Hari ini juga. Ya. Begitu Bapak Ibu nanti registrasi, ya, isi daftar registrasi, kami proseskan, usahanya sudah bisa aktif. Jadi langsung hari ini aktif. Yang kedua, Bapak Ibu juga akan kami berikan usaha agen pulsa. Di dalam agen pulsa ini semua operator ada. Apakah itu Simpati, Telkomsel, Kartu As, Indosat, Axis, XL, ya, M3, Tri juga ada. Ya. Jadi semua operator ada di dalam sistem usaha Bapak Ibu nanti. Termasuk paket data juga ada. Kuota internet juga ada, paket telepon juga ada. Jadi lengkap Bapak Ibu untuk pulsa ini. Ya, mulai dari pulsa reguler, paket data atau kuota internet, juga untuk paket telepon. Hari ini siapa yang nggak butuh pulsa? Ya, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, ya, yang kita sedang dalam tahap persiapan untuk memasuki era tatanan baru. Era new normal. Orang bekerja diharapkan lebih banyak dari rumah dibanding datang ke kantor. Ya, maka kantor-kantor sudah mulai menggilir. Anak-anak sekolah juga begitu. Ya, ikut pusing ya Pak Surwanto ya, kita mikirin anak-anak kita ya.
Orang tuanya harus repot, ya. Tapi sekarang udah adaptasi, jadi memang diperlukan adaptasi. Dan nanti Bapak Ibu pasti akan kejual, pasti akan laku jual. Kita nggak usah belajar produk knowledge, pulsa itu kan mudah. Pulsa itu ya kayak gitu, ya ada pulsa reguler untuk telepon, untuk SMS, ada paket data, ada paket telepon, kita semua sudah tahu. Jadi nggak perlu belajar produk knowledge, dan kita nggak perlu mencari pembeli karena pembelinya sudah jelas. Saya butuh, Pak Surwanto butuh, Pak Mustafa butuh, ya, Mbak Uswatun butuh, Ibu Putih butuh, ya. Semuanya butuh, ya. Saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita. Tinggal kita informasikan. Pak D kalau beli pulsa di tempat pulau, nggak usah beli kemana-mana. Tinggal begitu. Kalau butuh kuota internet habis, tinggal WA saya, nanti langsung saya kirim, uangnya ditransfer. Kalau jalan-jalan ada corona nanti. Jadi eranya memang era seperti itu, dan kita mengikuti pola bisnisnya dengan jarak jauh, tanpa harus ketemu kita bisa transaksi. Semua transaksi bisa dilakukan seperti itu Bapak Ibu, karena kita ada sistem aplikasi. Termasuk di dalam agen pulsa ini ada juga pulsa token listrik. Nah, ini pasti semua orang juga butuh pulsa token listrik. Nah, sahabat Indonesia, juga Bapak Ibu peserta seminar, yang ketiga, kami akan berikan juga usaha agen loket pembayaran. Ada banyak pembayaran di sini. Orang ikut BPJS pasti bayar iuran BPJS. Orang punya kredit, bayar kredit, betul Bapak Ibu? Bayar. Orang punya TV kabel, bayar. Orang punya langganan internet, bayar. Listrik bulanan, bayar. Nah, yang punya kartu halo dan sejenisnya, ini adalah untuk pembayaran kartu pasca bayar. Sebulan dipakai, baru bayar. Nah, tinggal pinter-pinternya kita, ya. Termasuk langganan telepon rumah, ya. Termasuk nanti yang biasa naik ojek online, mau cari makan, karena masih lockdown, masih PSBB, masih tanggap darurat belum dicabut, ya. Maka kita kalau jalan-jalan, kalau mau makan agak lumayan repot. Pak, nggak boleh makan di sini, harus bungkus. Ya, daripada bungkus, kita udah datang ke sana, mending pesan online, pakai GoFood. Bayarnya bisa di tempat kita nanti, ya, untuk isi saldonya bisa. Jadi bisnis kita banyak, termasuk di dalam ini yang belum saya sebutkan di sini, ada pembayaran pajak PBB, bumi bangunan, pajak kendaraan, Pak. Kita punya Samsat Online Nasional atau Samolnas. Ya, jadi kalau misalnya kendaraan kita habis pajaknya, kita bisa bayar di tempat Bapak Ibu nanti. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu pinter-pinternya saja mencari pelanggan. Ya, nanti saya akan berikan caranya bagaimana agar mendapatkan pelanggan pertama, pelanggan kedua, pelanggan ke-10, pelanggan ke-100 dan seterusnya. Ya, nanti saya kasih bagaimana caranya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah Bapak Ibu juga bisa buka usaha kargo. Ini luar biasa, Pak. Saya rumah di Ungaran, Pak. Itu agak dekat jalan raya, kira-kira 5 menit exit tol Ungaran, ya. Kemudian 5 menit ke jalan raya, itu juga sampai. Itu ada beberapa usaha kargo, Pak. Hampir tiap hari saya amati itu ramai, Pak. Hampir semuanya. Itu nggak pernah sepi. Saya heran. Ini katanya ada corona. Mungkin karena imbas dari bisnis online. Jadi banyak yang berkirim. Dan nanti kita, tadinya kita hanya punya satu, yaitu JNT. Tetapi mulai bulan ini kita nanti ada penambahan operator lagi. Kalau tadinya JNT, nantinya akan menjadi 8. Kita tunggu saja, Pak. Ya, 8 itu apa saja? JNT tetap kita ada, Lion Parcel ada, Garuda Kargo ada, Si Cepat ada, Ninja Express ada, RPX juga ada, ya. Jadi nanti akan ada 8 pilihan.
Jadi tinggal customernya datang ke tempat kita dengan Mas Bayu. Misalnya, Mas Bayu, saya mau kirim paket barang. Nah, tinggal nanti ditawarkan, mau pilih apa? Di sini ada 8 pilihan. Nanti Mas Bayu tinggal tawarkan, oh saya biasanya pakai JNT misalnya. Ya udah, kita klik JNT. Lalu Mas Bayu tinggal terima barangnya, diukur, ya, panjang, tinggi, lebar, lalu berat timbangannya berapa, gitu ya. Jadi setelah itu muncul otomatis harganya. Ya, setelah kita masukkan tujuannya, dikirim dari mana, ya, mau kemana, ya, nanti ada datanya di situ. Lalu ukuran volumenya dimasukkan, ukuran berat kilogramnya dimasukkan. Secara otomatis sistem kita, Bapak Ibu, akan menunjukkan harga, yaitu harga pembayarannya berapa. Katakanlah 110. Ya, 110 orangnya bayar ke kita, kita langsung klik kirim. Otomatis nanti dari pihak kurir kami akan menelpon Bapak Ibu. Mas Bayu, ini ada kiriman barang ya, mau dikirim ke Jakarta ya, alamatnya misalnya mana, Pulau Gadung ya. Nah, oh ya, nanti kurir kami akan datang ke tempat Bapak Ibu, ya, ke tempat Mas Bayu. Jadi kita stay di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Yang bekerja adalah kurir kami. Nah, jadi penghasilan kita bagaimana? Keuntungannya 10% dari biaya pengiriman. Lumayan kan Pak? Ya, misalnya 110 kita dapat 11.000. Kalau sehari ada 5 orang kirim, lumayan 55.000. Itu dari satu produk saja. Padahal produk kita banyak nanti, ada 30-an. Jadi nanti saya akan simulasikan bagaimana keuntungan kita kalau kita betul-betul menjalankan usaha ini. Kira-kira bisa balik modal berapa hari atau berapa minggu, ya? Kalau 1 bulan nggak balik modal, kebangetan Pak, ya, karena ini biayanya murah sehingga otomatis untuk BEP akan lebih cepat. Berikutnya Bapak Ibu, saya berikan juga usaha bank online. Ini adalah tempat kita melayani kalau ada orang yang mau transfer ke semua bank yang ada di Indonesia. Semua bisa, ya. Kita sudah kerjasama dengan ratusan bank. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat, ya. Orang mau transfer misalnya dari BCA ke BCA, bisa dari BCA ke BRI, bisa dari Mandiri ke Bank Permata juga bisa, ya. Jadi semua bank, baik itu antar rekening maupun antar bank, itu bisa kita lakukan. Caranya bagaimana? Ya, tinggal klik. Nanti dalam sistem kita ada transfer uang. Klik aja transfer uang, lalu akan muncul pemilik rekening, siapa namanya, nomor rekeningnya, kemudian nomor rekening tujuan. Itu sudah bisa kita lakukan transfer uang. Nah, kemudian usaha berikutnya adalah usaha penjualan tiket hiburan, ya. Yang mau jalan-jalan ke Malaysia, Legoland, ya. Universal Studio di Singapura ada, Waterboom juga ada di beberapa kota, ya. Kemudian Dufan Jakarta juga ada, dan ada juga tiket nonton MotoGP Bapak Ibu, ya. Live, ya, bukan nonton di TV, live langsung ke arena, ya. MotoGP ada kegiatan di mana kita bisa jual tiketnya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik tiket hiburan, ada pilihan-pilihan di situ, ya. Nah, untuk menjalankan semua usaha ini, nanti Bapak dan Ibu akan kami berikan softwarenya, ya. Kami sebut sebagai software kita, karena dengan software ini, satu aplikasi Bapak Ibu akan mendapatkan semua jenis usaha yang semuanya tinggal klik saja, ya. Saya akan buka sistemnya. Nah, untuk membuka sistem ini, Bapak Ibu cukup dengan masuk dari Google Chrome. Sebenarnya semua server bisa, tetapi yang paling mendukung, paling support adalah dari Google Chrome. Setelah dari Google Chrome, nanti Bapak dan Ibu masukkan linknya ini, ya. Klik mbc.co.id/login. Setelah itu kita enter, lalu akan muncul halaman seperti ini, ya.
Nanti pada saat Bapak Ibu sudah punya sistem, kita akan pelan-pelan ya. Nah, setelah sistem transaksi keluar, nanti masukkan username-nya atau user ID. Nanti masing-masing Bapak Ibu akan kami berikan user ID. Kemudian password-nya juga nanti sudah kami berikan. Dan password dari kami ini password umum, karena itu nanti passwordnya bisa diganti sesuai yang Bapak Ibu kehendaki. Dan password harus rahasia. Jadi wajib ganti password Bapak Ibu. Dan klik login. Jadi mudah sekali cara masuknya ya. Nah, inilah sistem usaha kita ya. Jadi sistem usaha kita seperti ini. Kemudian setiap kita mau transaksi, Bapak Ibu tinggal turunkan ya. Mau transaksi apapun yang tadi kami sebutkan, kira-kira ada 30 produk, itu semua ada di sini. Apakah tiket pesawat bisa dari sini, bisa dari sini ya. Kereta api ya. Hotel, pelni, kapal feri, bus travel, bus antar kota antar provinsi ya. Jadi kalau bus travel ini yang travel kecil-kecil itu Bapak Ibu ya. Kalau bus antar kota antar provinsi, kita sudah kerjasama dengan Pahala Kencana dan PO Haryanto ya. Tiket bioskop ini template-nya sudah ada, tetapi belum di launching ya. Ini kita tunggu, kemarin terhambat corona ya. Kita tunggu. Ini khusus tiket bioskop belum di launching. Lalu paket wisata ada, kemudian waterboom ada, motor GP juga ada. Nah, kemudian di sini ini ada cara isi saldo lewat transfer bank ya. Direkomendasikan lewat transfer bank, meskipun bisa juga di kartu kredit atau menggunakan store tunai ke Alfa Group. Tapi kita rekomendasikan transfer antar bank ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu nanti punya satu rekening ya, untuk mendukung usaha ini. Agar apa? Agar tidak ada biaya. Karena kalau melalui kartu kredit ada biaya admin ya, ada bunga juga ya. Kalau lewat Alfa Group juga ada biaya admin. Kalau transfer antar bank itu 0 rupiah biayanya. Nah, kemudian produk-produk yang lain ada juga di sini ya. Isi pulsa, internet, ini pakai data Pak. PLN, GoPay, GrabPay, ya. E-money, ini untuk kartu tol, tap cash, berisi, ya. Ini kartu tol juga bisa. Kemudian link aja, ya. Ini dari Telkomsel. Ya. Lalu di situ ada OVO, ini untuk kartu belanja, macam-macam kartu belanja. Ya. Lalu ada Dana juga kartu belanja, voucher game, ShopeePay yang biasa belanja di Shopee, ya. Pembayarannya bisa lewat kita. Tix ID, ini yang hobi nonton bioskop, silahkan download Tix ID, nanti isi saldonya di tempat kita dan kita tidak perlu ngantri. Biasanya kalau film-film box office ngantrinya cukup panjang. Lalu berikutnya tagihan bulanan, bisa perbesar dikit. Nah, tagihan bulanan ada PLN, ada PDAM, BPJS, Telkom ini dan produk turunan lainnya seperti Speedy, IndiHome ya, ada di sini. Leasing FIF kita sudah punya ada 6 leasing, Bapak Ibu nanti bisa dilihat, termasuk FIF, BUM, BAF, PGN, gas, HP pasca bayar, jadi kartu halo dan sejenisnya. Kredivo ini biasanya ada di toko-toko elektronik, home kredit juga begitu ya, untuk kredit barang-barang elektronik. Kartu kredit, ini pembayaran kartu kredit, kita sudah kerjasama juga dengan semua kartu kredit. Lalu TV kabel, nah, TV kabel ini macam-macam. Lalu layanan jasa, kargo, umroh, tur, asuransi, donasi, antar jemput bandara, transfer uang, yang tadi saya katakan, bank online, pembayaran PBB, Samolnas, Samsat online nasional, dan SPP. Ya, kita akan upgrade terus. Ini nanti untuk pelatihan-pelatihannya ada tutorial PDF, ada tutorial video ya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, lihat aja tutorialnya di sini atau videonya di sini atau hubungi kami untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu,
Jadi ada kira-kira 30-an jenis usaha yang semuanya Bapak Ibu tinggal klik saja, ya, tinggal klik saja. Sebagai contoh misalnya, ada orang datang, misalnya ke tempat Mas Bayu. Mas Bayu, saya mau beli tiket pesawat. Nah, Mas Bayu tinggal klik tiket pesawat. Misalnya mau dari mana mau kemana. Sebagai contoh saja misalnya, katakanlah dari Jogja. Jogja itu ada 2 bandara. Misalnya pakai bandara yang lama, yaitu kodenya JOG, atau cukup ditulis Jogja itu juga boleh. JOGJA. JOGJA. Jadi kalau kita tahu kodenya, kita tulis Jogja. Kalau nggak tahu, ya kita tulis saja JOG. Maaf, kata yang kamu cari JOGJ tidak ditemukan, atau pakai Yogya. Misalnya kita nggak tahu ya. Nah, begitu tulis Yog, ini sudah muncul Pak. JOG Yogyakarta, CYP Kalbayog City Filipin, ya. YOG Ogogi Pos Kanada, YIA Yogyakarta Kulon Progo, Yogyakarta Airport Internasional. Nah, begitu kita ketik kata kunci Yogya, kita ketik Yog, sudah muncul semua. Dan di sini ada maskapai atau bandara internasional di Filipina. Artinya apa? Sistem aplikasi usaha yang kami berikan kepada Bapak Ibu tidak hanya melayani tiket dalam negeri Pak, tapi tiket internasional juga bisa. Jadi luar biasa sistem bisnis kita. Ada yang mau terbang ke luar negeri, bisa kita layani dari tempat kita. Dalam negeri bisa, luar negeri bisa. Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu membuka usaha ini sendiri, harus membangun sistem sendiri, Bapak Ibu pun harus izin, ya, harus membuka channel-channel, ya, tidak hanya maskapai dalam negeri, maskapai luar negeri juga. Ya. Tetapi di sini, ya, Bapak Ibu dengan menjadi agen dari Atrindo, yang kemarin biayanya sudah kita sampaikan, ya. Berapa Bapak Ibu kemarin? 1.500.000 rupiah, ya. Itu kalau kita buat makan-makan sekeluarga, ya, 2-3 kali makan habis, ya. Mungkin kalau di sini 2 kali keluar habis itu. Bahkan kalau keluarga besar, ya, lihat tempat makannya 1 kali makan juga bisa habis itu, ya, 1,5. Nah, tetapi dengan bisnis ini uang Bapak Ibu tidak hilang. 1,5 juta itu sebagai investasi yang nanti Bapak Ibu akan mendapatkan usaha, 30 jenis usaha, akan mendapatkan sistem aplikasinya, akan mendapatkan perizinannya dalam bentuk sertifikasi keagenan, dan di dalam sistem yang kami berikan kepada Bapak Ibu sudah ada deposit ke maskapai, sehingga Bapak dan Ibu begitu punya sistem tidak perlu mikir untuk bayar deposit lagi ke maskapai, tapi Bapak Ibu sudah bisa transaksi. Saldo 0, Bapak Ibu bisa pesan tiket. Nanti kita buktikan, ya. Benarkah saldo 0 rupiah kita bisa transaksi tiket? Banyak orang yang ingin punya usaha seperti ini Bapak Ibu, tetapi mereka mikir, waduh, bikin sistemnya aja sudah ratusan juta, bayar depositnya aja sudah ratusan juta. Bayangkan aja 15 maskapai kalau rata-rata 20 juta, ya. Jadi deposit itu minimal 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, masing-masing maskapai beda-beda. Kalau rata-rata 20 juta kali 15 maskapai, udah 300 juta Bapak Ibu. Itu uang harus kita serahkan di depan. Mau tiketnya laku atau enggak, ya udah, harus dideposit masuk dulu dan tidak bisa ditarik lagi. Nah, oleh karena itu ini kesempatannya bagus, ya, untuk Bapak Ibu punya kesempatan bergabung bersama kami dengan 1.500.000 semua sudah dapat, ya. Kalau masa normal tidak pandemi itu biasanya dari harga normal 3.750.000, kadang-kadang saya jual 2 juta, kadang-kadang saya jual 2,5 juta, ya. Ini karena ada masa pandemi corona, ya, kita buka program solidaritas berbagi usaha hanya dengan 1.500.000
Bapak Ibu sudah bisa memiliki usaha ini. Nah, kita lanjutkan untuk pemesanan tiket ya. Yogyakarta Adi Sucipto, kita klik aja Pak. Jadi nggak boleh ditulis manual Yogyakarta, itu nggak boleh ya. Begitu kita tulis YOG, sudah muncul entry-nya JOG Yogyakarta Adi Sucipto. Jadi kalau Jogja ini ada dua. Yang pertama kodenya JOG, ini yang Adi Sucipto. Ya, yang pertama ini. Yang kedua Yogyakarta Kulon Progo, Yogyakarta International Airport. Kodenya YIA. Ya, nanti Bapak Ibu apalin kode-kode untuk transaksi. Kita ambil yang JOG. Nah, setelah itu, misalnya kita mau ke Surabaya sebagai contoh. Surabaya tinggal tulis saja. Kalau kita apal kodenya, Surabaya itu kodenya SUB, ya, kode bandaranya. Tapi kalau kita belum apal, tulis saja Surabaya. Begitu tulis Sur, sudah muncul di sini. Ini banyak sekali. SUB Surabaya Juanda, URT Surat Tani Thailand, AAJ Awaradam Suriname, Suralah Filipina, ya. Bahkan ada yang Madagaskar, ada yang Kuba, ya. Nah, ini satu bukti bahwa sistem kita juga melayani penerbangan internasional. Nah, kita mau ke Surabaya, tinggal klik Surabaya Juanda, kodenya SUB. Nah, setelah itu kita mau terbang kapan? Ini tanggal pergi. Ditanya orangnya, Pak, mau terbangnya kapan Pak? Misalnya di bulan Juni ini, katakanlah misalnya tanggal 23. Kita klik tanggal 23 Juni. Nah, setelah itu kita tanya, Bapak nanti terbangnya berapa orang tiketnya? Bawa bayi nggak? Nah, kalau bawa bayi, di sini ada apa 1, apa 2, apa 3, apa 4, apa 5 gitu ya. Kalau nggak bawa bayi berarti 0. Kategori bayi itu umur 0 sampai 2 tahun, Pak. Itu masuk kategori bayi. Biasanya nggak bayar, ya, hanya bayar admin sekitar 80.000 sampai 200.000. Tuh. Kemudian anak-anak, ada nggak anak-anak? Anak-anak itu yang dikategorikan penumpang anak-anak umur 2 sampai 12 tahun. Biasanya ada yang bayar full 100%, ada yang bayar cuma 75%, ya. Tergantung maskapai dan rute, nggak sama kebijakannya. Nah, anak-anak ada berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5, ya. Kalau misalnya nggak bawa anak, 0, ya. Nah, misalnya sendirian, ya. Dewasanya berapa? 1 atau 2 atau 3, misalnya sendirian, ya kita klik 1. Dan jadi penumpangnya hanya 1. Setelah itu Bapak Ibu klik cari jadwal, ya. Jadi sangat mudah, sangat praktis, ya. Sama kalau Bapak Ibu selama ini mungkin membelinya di tempat online, ya. Jadi sama aja, ya, jadi prosesnya sama. Nah sekarang Pak, kalau prosesnya sama, jadi keuntungan kita seperti apa kalau dibandingkan dengan biasanya saya membeli di online? Atau kebanyakan teman-teman kita sudah menjadi pelanggan untuk membeli di online. Kalau saya tarik ke tempat saya, apa bedanya? Apa keuntungan kita? Ya. Nah sekarang kita akan coba buka yang online. 699.600. Jadi harganya sama ya. Antara kita dengan yang online itu harganya sama, 699.600. Betul Ibu ya? Di situ cuma satu juga, ada banyak pilihan? Hanya satu. Ya, memang sama Pak. Jadi sistem kita dengan sistem yang online pada umumnya itu sama, harganya juga sama. Sekarang yang membedakan, kita ke langkah yang lebih lanjut. Jadi begitu kita mau pesan, langsung kita klik pesan di sini, Pak. Kita klik pesan di sini. Kita tunggu. Ini langsung connect dengan maskapai. Lalu kita masukkan namanya. Misalnya katakanlah namanya Pak Budiana. Nah, Pak Budiana. Nah,
Kalau untuk maskapai Wings dan Lion, ini kan bagasinya berbayar. Agar Bapak Ibu mendapatkan keuntungan lebih, maka Bapak Ibu tawarkan, Pak, bagasinya bawa enggak? Kalau Pak Budiana ini membawa bagasi, maka Bapak Ibu langsung jual bagasi juga. Kita kasih tahu kepada penumpang, kepada Pak Budiana, bahwa harga bagasi kita lebih hemat, Pak, lebih murah, Pak. Kita lihat ya. Klik di sini. Harga kita untuk 10 kilo hanya 275.000, artinya per kilonya hanya 27.500. Kalau rata-rata kan 30.000. Ya, jadi sedikit lebih hemat. Kalau kali 10 kan lumayan, 25.000. Dan bagi Bapak Ibu nanti ini ada keuntungannya kalau kita jual bagasi, ya, yaitu 5%. Kita coba ya, bagasinya kita tambahkan 10 kilo aja. Klik. Jadi nanti akan menambah biaya atau harga tiket, karena tiket plus bagasi. Kemudian di sini, lalu Bapak Ibu masukkan nomor handphone dan alamat email. Ini nanti otomatis muncul, Pak. Nomor handphone Bapak Ibu otomatis nanti yang terdaftar muncul di sini. Alamat email juga yang terdaftar di sistem nanti otomatis muncul di sini. Tapi kalau ini mau diganti nomor handphonenya penumpang juga boleh, nggak masalah, ya. Dibiarkan saja pakai nomornya Bapak Ibu juga nggak masalah. Dan setelah itu kita turunkan lagi. Di sini ada asuransi tambahan. Nah, jadi kalau tiket otomatis dapat asuransi, ya. Kalau ada apa-apa, kecelakaan atau apa kan dapat 1M, ya kan? Tetapi Bapak Ibu bisa menawarkan, Pak, mau nggak asuransi tambahan? Ini untuk kenyamanan aja. Misalnya kita ada ketinggalan bagasi, dapat uang pertanggungan. Misalnya pesawat kita delay, itu juga dapat uang pertanggungan itu. Nah, berapa bayarnya? Cuma 20.000. Kita tawarkan. Jadi asuransi tambahan 20.000 ini, ya, nanti ketentuan-ketentuannya ada semua, Bapak Ibu bisa baca. Ini sifatnya pilihan, opsional. Mau ambil ya silahkan, berarti nanti di tiketnya nambah 20.000. Kalau nggak mau ambil ya silahkan. Kalau orangnya nggak mau ambil, tanda centang hijau ini dihilangin, klik aja. Nah, jadi hilang, ini nggak ambil. Tetapi karena ini sebagai pelajaran untuk Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tahu bagaimana cara menjual asuransi tambahan, dan agar Bapak Ibu tahu ada komisi nggak sih kalau kita ikut menjual asuransi tambahan yang 20.000, maka ini saya sertakan asuransinya. Nanti Bapak Ibu akan tahu dapat untung berapa kalau kita jual asuransi tambahan, ya. Nah, setelah itu turunkan ke bawah. Jadi nanti biayanya 699.600 ini tiket, tambah asuransi 20.000 menjadi 719.600. Nanti masih ada tambahan biaya bagasi, ya. Sekarang saya mau booking. Bapak Ibu perhatikan saldonya. Saldo saya 14 juta sekian. Apakah nanti berkurang atau tidak? Pak David tadi bilang, untuk kita booking tiket, pesan tiket, saldo 0 kok bisa. Tapi ini saldo Bapak kan ada 14 juta. Kita lihat apakah mengurangi saldo atau tidak. Saya akan booking sekarang dengan klik booking now di sini. Nah, nanti kita lihat perbedaan-perbedaannya ketika Bapak Ibu membeli. Apakah itu di tiket online ataukah Bapak Ibu membeli secara konvensional, itu bedanya seperti apa. Dan nanti juga akan muncul. Nah, ini sudah terbooking, sukses. Tandanya sukses apa? Muncul kode booking. Nah, seperti ini. Kode bookingnya DTIEAW, ya. Detail calon penumpang Mr. Budiana, ya. Dan rincian harganya juga sudah ada di sini, Pak.
Jadi untuk tiketnya nggak ada kenaikan, ya, tidak ada perubahan. Kok jadi 994? Karena ada bagasi dan ada asuransi. Kalau harga tiketnya ya ini. Jadi 699.600 ya, sama dengan harga tiket online tadi. Ya, jadi nggak ada perubahan tiket. Mengapa 994? Karena ada bagasi dan ada asuransi. Ini untuk pendidikan agar Bapak Ibu tahu kalau kita jual bagasi untungnya berapa, caranya bagaimana. Kalau kita jual asuransi, caranya bagaimana, untungnya berapa. Nah, sekarang yang penting saya ingin tunjukkan data. Booking sudah selesai, artinya transaksi sudah terjadi. Tetapi saldo saya masih utuh, Pak. 14.038.663. Artinya apa? Kalau di sini 0 rupiah, Bapak Ibu tetap bisa jalankan usaha. Jadi tidak perlu kita mikir, waduh harga tiketnya kok 5 juta, saya nggak punya modal 5 juta. Nggak usah dipikir itu, Pak. Modal 5 jutanya nanti. Yang penting Bapak Ibu transaksi, lalu cara bayarnya bagaimana? Nah, sekarang kita akan lihat cara bayarnya. Saya mau tanya, yang biasa beli tiket online, salah satu aja untuk testimoni, Ibu Putih. Kalau Ibu Putih membeli tiket online, sekarang ini Ibu pesan, kapan Ibu harus bayar? Hari ini, jam ini kan ya. Berapa lama Bu maksimal? 1 jam, 2 jam, betul? 6 jam. Berapa? Sampai 6 jam. Oh, sampai 6 jam. Berarti lebih lama. Biasanya kalau rata-rata 1 jam, 2 jam. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, time limit kita, batas bayarnya. Hari ini tanggal 10. Bapak Ibu bisa bayar sampai hari ini tanggal 7 ya. Bapak Ibu nanti disuruh bayar ya, time limitnya sampai tanggal 10. Berarti berapa? 3 hari. Ini perbedaan pertama. Kalau di online Bapak Ibu membeli tiket online atau membeli di konvensional ya, yang ada tokonya di tengah kota kita datang ke sana ya, kita ketemu orangnya, itu konvensional ya. Kalau online kita cukup klik-klik saja di handphone. Itu kalau kita bayarnya biasanya 1 atau 2 jam langsung disuruh bayar. Tetapi di sini Bapak Ibu bisa tawarkan, ayo Mas beli tiket di tempatku, bayarnya gak usah ke susu, gak usah buru-buru. Berapa hari? Bisa bayar besok, bisa bayar lusa, atau maksimal sampai 3 hari. Ini salah satu keuntungan. Keuntungan yang kedua, kalau Bapak Ibu membeli tiket, biasanya itu Bapak Ibu sebagai pembeli, sehingga Bu Putih dapat untung nggak Bu? Nggak dapat, ya kan? Beli harga segitu, ya udah bayar segitu sesuai dengan harga yang ada. Tetapi kalau di sini Bapak Ibu saya cetak sebagai pelaku usaha atau penjual tiketnya, agen tiketnya, maka Bapak Ibu dapat untung. Cara lihatnya di sini. Klik untuk detail. Kemudian Bapak Ibu lihat berapa keuntungannya. Di sini ada show bonus. Nah, kita lihat show bonusnya. Jadi keuntungan jual tiket pesawat yang pertama, Bapak Ibu akan dapat bonus dari maskapai. Ini bonus dari maskapai. Besarnya berapa di situ? 36.210 dengan harga 994 tadi ya. Bonus bagasinya, bonus bagasi dapatnya 12.500. Dan ternyata ketika Bapak Ibu menjual asuransi tambahan yang tadi harganya 20.000, bonus asuransinya Bapak Ibu dapat 2.877. Jadi total 7, 8, 10, 15, sisa 1, 6, 10, sisa 1, 11, 4, 5.
Ini Pak, 51.587. Lumayan apa lumayan? Lumayan Bapak Ibu. Ini satu kali transaksi, Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan 51.587. Dan keuntungan tiket pesawat ini persentase dari harga, sehingga kalau harganya semakin mahal, otomatis keuntungannya semakin besar. Karena untuk keuntungan tiket pesawat itu 1,5 sampai 3,5% dari harga. Bahkan kadang-kadang ada maskapai yang ngasih lebih, ada yang 5%, ada yang 3% ditambah komisi 3% lagi juga ada. Jadi programnya macam-macam. Tetapi kalau secara umum keuntungan tiket pesawat 1,5 sampai 3,5% dari harga, sehingga semakin mahal harganya semakin tinggi keuntungan kita. Nah ini Pak, jadi keuntungannya seperti itu. Nah sekarang kalau tadi Pak David kita kan saldo 0 bisa melakukan transaksi booking tiket, lalu bayarnya kapan dan pakai duitnya siapa? Bayarnya sesuai time limitnya. Time limitnya tadi kan tanggal 10 Juni. Ini Pak ya. Jadi beli hari ini tanggal 7 Juni jam 10.14. Bapak Ibu kepada penumpang, kepada Pak Budiana ini, silahkan mau disuruh bayar kayak travel online yang lainnya 1 jam 2 jam juga boleh. Tapi kan di sini Bapak Ibu tidak berbeda. Agar Bapak Ibu bisa menjual tiket ini, karena kita sadar, saya tahu persaingan penjualan tiket lumayan ketat Bapak Ibu. Ketika Bapak dan Ibu harus berhadapan dengan pesaing, maka strateginya adalah yang pertama, Bapak Ibu harus bisa berbeda. Jadi harus bisa berbeda. Untuk bisa tampil beda, apakah itu susah atau tidak? Pasti Bapak Ibu susah. Tetapi dengan sistem yang sudah kami ajarkan, yang kami berikan ini, Bapak Ibu bisa membuat sesuatu yang berbeda. Jadi untuk bersaing itu, yang pertama Bapak Ibu harus bisa menjadi yang terbaik. Karena yang terbaik itu pasti yang akan dipilih. Tetapi kan kita belum apa-apa, masa bisa jadi yang terbaik kan susah. Ketika kita belum menjadi yang terbaik, maka Bapak Ibu harus bisa menjadi yang berbeda. Bedanya apa? Travel online yang lainnya atau konvensional harus bayar sekarang juga, 1 jam 2 jam harus bayar. Bapak Ibu bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Berbeda nggak? Berbeda. Kalau misalnya harganya katakanlah tadi sama kan, Bapak Ibu di sini dapat untung 51.000. Ini 100% masuk ke kantong Bapak Ibu, nggak ada yang dibagi ke saya. Jadi keuntungan yang muncul di dalam sistem 100% masuk ke kantong Bapak Ibu. Seandainya agar kita bisa harga kita berbeda dari 51 keuntungan ini, udah bayar 40, kita untung 41.000 aja, nggak apa-apa. Yang 10.000 kita berikan cashback kepada penumpang. Pak, nanti saya kasih cashback 10.000. Artinya apa? Harga kita lebih murah 10.000 dibanding harga kompetitor. Ini juga berbeda. Belum lagi kalau pelayanannya. Biasanya kalau saya membeli di tempat orang lain, tidak diberikan pelayanan check-in. Bapak Ibu nanti bantu penumpang kita berikan pelayanan check-in gratis, nggak usah bayar. Karena ada konvensional maupun yang online itu kadang-kadang ada fasilitas check-in, tetapi ada biayanya. Nanti Bapak Ibu agar bisa berbeda, agar kita bisa dipilih, kasih dia pelayanan check-in online, tetapi kita gratiskan dulu. Jadi bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Yang penting
Ketika kita belum menjadi yang terbaik, maka kita harus bisa menjadi yang berbeda. Dan itu Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara apa? Waktu pembayaran atau time limit pembayaran kita kasih lebih longgar. Harga kita kasih cashback. Mau 2.000, mau 5.000, apalagi 10.000, orang pasti akan memilih kita. Jadi yang penting orang datang ke tempat kita dulu, ya. Kita nggak usah ambil untung 100%. Katakanlah kasih cashback, katakanlah nggak ada bagasinya 36.000, ya kita ambil 26.000 kan masih lumayan. Ya. Agar apa? Agar kita bisa menjadi yang berbeda. Karena kalau berbeda itu kita akan kelihatan. Ya. Di tengah lapangan banyak orang pakai biru-biru semua. Nah, Pak Surwanto datang pakai merah sendiri, Pak. Kelihatan karena berbeda. Itu loh Pak Surwanto yang pakai baju merah. Jadi akan kelihatan, ya. Oke. Nah, sekarang misalnya membelinya tadi di tempat Mas Bayu. Kalau Mas Bayu menjual tiket ada batasan waktu 3 hari, Mas Bayu kira-kira kepada penumpang, kepada pembeli mau disuruh bayarnya kapan, Mas? Hari ini juga, besok, atau dimaksimalkan 3 hari? Maksimalkan 3 hari, ya. Boleh, boleh. Tetapi jangan terlalu mepet, Bapak Ibu. Kalau maksimalnya tanggal 10 Juni jam 10.09, paling tidak kita prepare kasih waktu 1 jam. Jadi dia suruh bayarnya tetap tanggal 10, paling telat misalnya jam 9 atau jam 8. Jadi kita ada waktu untuk memproses tiketnya. Katakanlah kita kasih jam 8 pagi tanggal 10, 3 hari jadinya. Nanti ini akan menjadi cerita, ya. Akan menjadi MLM, dari mulut ke mulut tadi, ya. Bukan multi level marketing, karena kita bukan multi level marketing, Pak, ya. Kita murni usaha, bukan MLM. MLM kita adalah dari mulut ke mulut. Karena pelayanan kita bagus, harga kita bagus, ya. Jarak pembayaran time limitnya juga longgar, ya. Tidak saat ini harus bayar atau hari ini harus bayar, tapi kita bisa 3 hari, ya. Jadi biar info dari mulut ke mulutnya bagus. Oke, jadi jam 8 bayarnya kepada siapa? Bayarnya kepada Bapak Ibu, bukan bayar ke saya, bukan bayar ke maskapai. Jadi Bapak dan Ibu di sini sudah dipercaya untuk mengelola keuangan customer. Jadi bayarnya kalau membeli di tempat Mas Bayu, Pak Budiana bayarnya ke Mas Bayu, ya. Begitu Pak Budiana membayar, maka nanti uangnya oleh Mas Bayu dimasukkan ke saldo. Masukkan ke saldo sini, Pak. Kalau tadinya 0, masukkan uangnya ke saldo. Setelah duitnya ada di saldo, nanti cara masukkan ke saldo saya ajarin, ya. Setelah itu kita tinggal klik show issued now, ya. Jadi kita klik issued now atau kita bayar, ya. Klik issued now. Begitu klik issued now, kemudian di sini muncul dia minta password. Passwordnya 1, Pak, yaitu password yang sama pada saat tadi kita membuka sistem. Kita kasih password. Setelah itu, agar tiket terkirim otomatis ke email, kita cetak. Kalau lupa nyetak nggak apa-apa, ya, kita bisa buka dari sistem. Lalu kita klik issued now lagi. Nah, sebelum kita pastikan issued now kita klik, ya, maka di sini ada pemberitahuan. Transaksi issued akan memotong saldo Anda senilai 994.600. Klik OK bila Anda setuju untuk lanjutkan. Kalau saya klik OK di sini, Pak, saldo saya terpotong. Itu tandanya tiket sudah terbayar. Karena ini untuk latihan, nanti Bapak Ibu juga jangan kebablasan, ya. Kalau untuk latihan jangan diklik OK. Duit entek tenang nanti, ya. Jadi kalau kita praktek beneran,
melayani pembeli, kita klik OK. Karena ini untuk latihan, saya klik cancel. Nah, ya, saya klik cancel. Nah, Bapak Ibu, apabila pelanggan Bapak Ibu orang kantoran, biasanya dia minta invoice untuk pembayaran. Tidak usah ribet bikin invoice, karena di dalam sistem pintar kita, invoice-nya sudah disediakan, tinggal kita klik invoice. Nah, kalau kita mau ngeklik invoice, mau cetak invoice, coba kita cek lagi. Kira-kira untung saya 51.587. Bapak Ibu masih mau nambah keuntungan lagi nggak? Kalau mau masih nambah keuntungan lagi, bisa atau tidak? Bisa. Di dalam penjualan tiket, ya, agen-agen konvensional biasanya itu masih menambahkan biaya administrasi. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah, ya. Ini ada biaya adminnya berapa? 15.000, 25.000, 50.000. Ini menjadi hak Bapak Ibu. Kalau mau nambah biaya administrasi, boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan difasilitasi. Artinya apa? Angka ini bisa diedit. Yang tadinya bayarnya 994, misalnya mau nambah administrasi, katakanlah berapa? 30.000 saja. Ya, 30.000 saja. Berarti dari 994 ditambah 30.000 menjadi 1.024 ya. 1.024.000. Cara nambahnya bagaimana? Jangan dimasukkan harga basic, jangan dimasukkan harga bagasi, jangan dimasukkan insurans, dan jangan langsung diupdate di sini ya. Tetapi pajak dan lain-lain sini, Pak. Yang tadinya 113.600 ditambah 30.000 menjadi 143. Tinggal kita edit, kita klik angka 1 di sini, kita rubah jadi 4. 143.600, sehingga otomatis total harganya juga berubah 1.024.600. Jadi nggak kelihatan kalau ada biaya administrasinya. Tuh. Lazim nggak sih? Lazim Bapak Ibu. Lazim ya. Jadi biaya admin. Tapi Bapak Ibu lihat karakter pembelinya. Kalau pembelinya sudah membandingkan dengan harga online, ya kalau ketahuan, Pak di sana kok segini tempat Bapak kok ada selisih 30.000 ya, lebih mahal ya. Nah, itu akan ketahuan. Tetapi kalau pembelinya ini dia tidak pernah memperhitungkan harga, pokoknya Pak Surwanto tolong saya pesankan tiket, nanti harganya berapa, tolong di WA nanti saya transfer. Nah, itu sudah tanda-tanda orang ini tidak ada masalah dengan uang ya. Mungkin mau berapapun dibayar, kita kasih biaya administrasi. Jadi kenali karakter pembeli kita seperti apa ya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Setelah itu kwitansinya di sini kita kasih nama itu kepada Mr. Budiana. Nah, itu kasirnya, misalnya kasirnya Mas Bayu, Ditya Bayu Ardana ya Mas? Ardana. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian di sini nama penumpangnya atau nama pembelinya Mr. Budiana. Ya, kita langsung klik print. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalnya kita punya printer ya kita print. Kalau kita nggak punya printer ya kita masukkan di save ke flash disk, lalu kita ke tukang printer, jadi seperti ini. Jadi kita sudah sediakan untuk Bapak Ibu bisa ngeprint tiketnya. Nanti kalau tiket kita transaksinya di laptop, kita bisa print.
Kalau transaksinya di HP, tinggal di screenshot lalu kirim ke WA. Karena rata-rata orang sekarang kalau mau terbang itu tiketnya biasanya cukup di WA saja, tidak perlu membawa kertas ya, karena sekarang sudah eranya era paperless ya, tanpa menggunakan kertas pun bisa. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk tiket pesawat ya, dari manapun kemanapun boleh. Pasar Bapak Ibu bukan hanya di kota ini, tetapi seluruh kota di Indonesia itu bisa ya. Mau Jakarta, mau Bandung, mau Surabaya, mau Pontianak, mau Balikpapan, mau Medan ya, seluruh wilayah Indonesia bisa berlaku sistem kita. Dimanapun, yang penting ada jaringan internet dan transaksinya bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan PC atau komputer, juga bisa menggunakan handphone ya. Yang penting ada jaringan internetnya, karena kita menggunakan web untuk aplikasi bisnisnya. Nah, tiket pesawat, tiket kereta api, tiket bus, tiket kapal laut sama Pak, tinggal klik lalu masukkan data. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang mau membeli pulsa handphone? Ini yang bisnis harian ya. Pulsa handphone, Bapak Ibu tinggal klik gambar isi pulsa di sini. Nah, isi pulsa di sini. Lalu kita masukkan nomornya berapa? Tadi yang absen pertama Mas Bayu ya. Nomornya pinter Mas? 0819 08 19 19 1552 1552 0147. 0147. Nah, langsung muncul Pak di sini. Kita nggak usah nanya itu nomornya XL atau apa. Begitu kita sebut di sini muncul XL. Ya. Nah, jadi seperti ini. Mau internet atau mau pulsa Mas? Pulsa aja Pak. Pulsa aja. Nah, kita lihat ya, misalnya pulsa. Di sini kalau XL pulsa 100.000, kulakannya yang paling murah 98675. Ada 98725 ya. Kemudian yang 50.000 49450 kita jual berapa Bapak Ibu? 52 ya. Berarti kita untungnya 2.550. Kalau yang 30.000 dijual 32, kita kulakannya 29.800 dan sebagainya. Misalnya untuk latihan kita isi yang 50.000, kita klik di sini. Ambil yang paling murah 49.450. Setelah itu kita masukkan password kita. Jadi semudah ini Pak. Dan klik isi pulsa. Ada koreksi. Silakan dicek ulang sebelum ditransaksikan. Saya cek lagi nomornya Mas Bayu 0819 1552 0147. Klik OK. Nah, transaksi berhasil. 50.000, kulakannya 49.450, dijual 52, berarti kita untung 2.550 per transaksi, per transaksi. Nah, sekarang nomor yang lain misalnya, klik menu, ya, kembali ke homepage, kemudian kita klik lagi. Pulsa, isi pulsa. Kemudian rombongan kedua tadi yang datang berikutnya Mbak Uswatun ya, absen di nomor 3 ya. Nomornya pinten Mbak? 0813 92 52 50 60. Nah, ini beda lagi Telkomsel ya. Telkomsel yang paling murah 1.000, dijualnya 2.000, kulaannya 1.595. Kemudian yang 5.000 kalau lama-lama gini pas habis Pak, pas habis. Kemudian yang 10.000 dijualnya 12.000, kulakannya 10.000.
400 berarti kita untung 2.600. Kemudian kalau yang 20.000 kulaannya 20.250. Kalau Mas ada yang murah ya, kalau 20.000 kulaannya 19.980 dijual 22 berarti kita untung 2.020. Kalau yang 25.000 kulaan yang paling murah ini 24.695 dijual 27 berarti kita hitung 2.305. Kalau yang 50.000 49.300 dijual 52 berarti kita untung 2.700. Jadi Telkomsel dengan XL harga kulakannya lebih murah Telkomsel. Kemarin saya bilang di radio kalau pulsa 100.000 kulaannya 96.000 sekian. Ini 96.725. Ada 96.700, ada 97.100. Bapak Ibu ambil yang paling murah, Pak. Nah, jadi 96.725 kalau dijual 102 maka kita dapat untung 5.375. Agar kita berbeda, karena agar kita bisa bersaing, kita harus bisa menjadi yang terbaik. Kalau tidak bisa menjadi yang terbaik, maka kita harus menjadi yang berbeda dulu. Karena agar kita berbeda, kalau orang lain jual pulsa 100.000 dijual 102, kita boleh kok jual hanya 100.000, masih untung 3.000 lebih. Ya, kalau kita jual 101 kita masih untung 4.300, 4.275. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita jual berbeda dulu dengan yang lain agar kita bisa dilirik orang untuk dibeli. Ya. Nah gitu. Nah misalnya ini saya kasih hadiah untuk Mbak Uswatun, saya ambilkan yang 50.000 maka saya ambil yang 49.300. Biasanya di tempat orang lain 52, ya. Kita berarti untung 2.700. Saya klik di sini, lalu saya masukkan password. Dan kita klik isi pulsa. Nomornya dicek lagi Mbak, 0813 9252 5060. Betul ya? Kita klik OK. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi mudah sekali ya. Mudah. Jadi tinggal orang datang mau beli pulsa, buka klik pulsa, masukkan nomornya, pilih nominalnya berapa. Ya, setelah itu klik OK. Ya, setengah detik sudah sukses. Sudah masuk Mas? Sudah masuk. Alhamdulillah. Bilang apa Mas? Terima kasih. Sudah masuk Mbak Swatun? Sudah ya? Bilang apa Mbak? Matur nuwun sami-sami ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang kalau ada orang beli token listrik, karena ini andalannya nanti pasti pulsa HP, pulsa listrik ya. Karena ini kebutuhan semua orang dan kita mudah aja jualnya. Setiap orang pasti butuh ini. Ya. Jadi ibaratnya dodolan karo merem itu pasti bisa gitu. Ya. PLN, klik PLN Pak. Kalau untuk pulsa handphone, klik PLN. Coba pulsa listrik. Nah di dalam kelompok ini banyak ya. Tagihan-tagihan ada, kartu postpaid ada, leasing ada. Ini kalau misalnya kita kasih stroke orangnya ke WA, wah Pak Sur, saya kemarin beli token listrik belum saya masukkan, lupa kehapus. Ya, bisa cek lagi, bisa dikasih ulang, ya, cetak ulang. Jadi kapanpun sebulan lalu dia lupa, kita masih ada, ya, jadi masih tersimpan. Kemudian ini laporan. Oke. Nah, tagihan-tagihan apa yang ada di sini? Pertama PLN bulanan, PLN prabayar, PLN non-taklis ya. Kemudian PGN, BPJS, Telkom. Nah, Telkom ini ada juga IndiHome, ya, masuk IndiHome. Speedy, Telkom Vision, ini TV kabel. Top TV, MyRepublika, First Media. Kalau ada gangguan dari mereka ada tulisannya Pak. Ini First Media lagi gangguan, berarti nggak bisa. Kemudian PDAM, ini PDAM kita sudah ada 70 PDAM. Sekarang misalnya listrik. Ini yang bulanan, ya. Ini yang prabayar, ini yang non taklis. Non taklis itu yang non tagihan Pak.
Ada orang mau pasang baru, tambah daya, pindah gardu, itu bisa dari kita permohonannya, dari sistem kita ya. Nanti yang ngerjain PLN, kita perantara dan kita dapat untung. Misalnya Prabaya, kita tinggal klik. Nah, kita pilih harga berapa, mulai harga 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta juga ada, sampai 10 juta paling banyak. Misalnya katakanlah 50.000, ya kita klik 50.000. Nah, nomor pelanggannya berapa? Itu. Ada yang bawa PLN token Prabaya? Ada yang bawa? Pak Sur bawa? Nomornya pinter Pak? Nomornya ya Pak? J, nomor pelanggan, ID pelanggan 450 565 777 32 450 565 777 32. Klik lanjutkan. Nah, atas nama Bapak Sariman Kismo Sumarjo. Betul ya? Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan adalah ketika Bapak Ibu membeli token listrik, misalnya di minimarket, itu pasti ada biaya admin. Gitu. Biaya adminnya biasanya berapa Pak Sur? Kalau Bapak mundur 2.500 ya. Sama dengan kita 2.500. Kadang-kadang di wilayah tertentu ada yang lebih mahal. Ada yang 3.000, ada yang 4.000, bahkan ada yang 5.000. Nah, di tempat Bapak Ibu adminnya berapa itu pertahankan aja ya. Jangan dirubah. Wah, kalau misalnya biasanya 3.000 ya 3.000, 4.000, 4.000, 5.000, 5.000. Kalau sama dengan kita atau di minimarket pada umumnya yaitu 2.500, ya udah kita samakan. Tetapi bedanya kalau Bapak dan Ibu membayar admin 2,5, ya Bapak Ibu ya bayar utuhnya 52.500 jadinya. Tetapi kalau di tempat kita itu kulakannya jauh lebih murah. Biaya adminnya hanya 550. Sehingga nanti di sini ada tulisan potong deposit 50.000 550. Jadi orang bayar ke Bapak Ibu nanti tetap 52.500. Yang dipotong saldo kita, deposit kita hanya 50.550. Sisanya 1.950 itu sebagai keuntungan Bapak Ibu. Oke. Itu kalau Bapak Ibu narik adminnya sama dengan sistem 2,5 atau sama dengan minimarket yang lain 2.500, Bapak Ibu dapat untung 1.950 per transaksi. Tetapi seperti kemarin saya sampaikan di radio, Bapak dan Ibu di sini saya cetak sebagai bosnya, sehingga Bapak Ibu berkuasa atas harga. Mau dinaikkan menjadi adminnya 3.000 juga boleh, 4.000 juga boleh, 5.000 juga boleh. Cuma persoalannya kalau kemahalan payu apa orang. Kalau di tempat kita admin biasanya ditarik 5.000, ya kita pasang 5.000, masih laku karena orang biasa membelinya dengan admin begitu. Tapi bagi Bapak Ibu yang biasa masyarakat di sekitar adminnya 2,5 kok kita tarik lebih tinggi, ya orang ya, waduh Pak ngapunten kok lebih mahal. Kalau begitu bisa nggak adminnya kita turunkan 2.000, kita untung sedikit nggak apa-apa. Yang penting pelanggan itu pada datang dan mereka nanti tidak hanya bayar listrik, tapi bayar TV kabel, tapi bayar BPJS, tapi bayar apalagi misalnya PBB, itu di tempat kita semua. Jadi nanti Bapak dan Ibu suatu ketika boleh bikin promo token listrik yang biasanya adminnya 2,5, Bapak Ibu corek hanya 1.500, lumayan, untung 950. Tetapi
ketika orang datang, kita cetak brosur kecil-kecil, kita bagikan. Pak, selain token listrik, saya jual handphone juga, pulsa juga, bisa bayar TV kabel, bisa pesan tiket pesawat, tiket kereta api. Jadi nanti kalau Bapak mau bayar-bayar yang lain-lain, bisa di tempat saya, Pak. Termasuk kalau putranya misalnya kuliahnya di Unpad Bandung, ITB Bandung, bayar SPP-nya juga bisa di tempat saya. Gitu, Pak. Jadi ada magnet, ya, yang Bapak Ibu jadikan korban. Ya bukan korban sih ya, yang Bapak Ibu murahin di situ. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan di minimarket yang berjejer-jejer itu, kadang-kadang di sini sing luwih murah gula pasirnya, kalau di sana yang lebih murah minyak gorengnya. Itu strategi, Pak. Jadi Bapak Ibu bisa begitu. Mana kira-kira yang orang di seputar Bapak Ibu tinggal? Biasanya ya token listrik atau bayar listrik bulanan. Kalau di luar adminnya 2,5, Bapak Ibu bikin adminnya 2.000 atau 1.500. Itu akan jadi magnet, Pak. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin bersaing dengan kompetitor, maka Bapak Ibu harus tampil menjadi yang terbaik, ya. Karena Bapak Ibu bukan yang pertama. Ketika kita bukan yang pertama, ketika kita belum yang ternama, maka langkah yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu harus bisa menjadi yang terbaik. Loh, kita buka usaha baru kemarin sore, masa bisa yang terbaik? Kalau kita belum bisa jadi yang terbaik, maka kita jadi yang berbeda. Ya, itu, Pak. Dari sisi harga, dari sisi pelayanan, ya. Sedia permen yang lumayan banyak di rumah. Kalau ada ibu-ibu beli pulsa bawa anak kecil, kasih permen. Pulsanya durung entek, permennya wis entek. Anaknya bilang, "Mah, ayo beli pulsa lagi di tempat Bu Putih." Loh, pulsa mama masih banyak, tapi permennya enak, Mah. Saya pengen permen lagi. Ya kan? Jadi dari sisi pelayanan juga harus berbeda, ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi untuk transaksi-transaksi, ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti pada saat Bapak Ibu sudah punya sistemnya, ya, nanti setelah kita proseskan usahanya, kita buka lagi, kita latihan transaksi lagi, ya. Mungkin tiket kereta api kayak apa, kargo kayak apa, ya. Jadi ini sebagai pengenalan sistem saja, ya. Jadi kira-kira seperti ini, semuanya ada di dalam sistem kita dan tinggal klik saja Bapak Ibu, ya. Tinggal klik. Kemudian kita lakukan transaksi, tinggal klik lakukan transaksi. Jadi seperti itu.